Jepang yang unik dan beda dengan tomat lainnya. Nama Momotaro diambil dari nama salah satu pahlawan Jepang yang melegenda. Tomat Momotaro memiliki ukuran sebesar 200 gram per buahnya, berwarna pink segar, memiliki tekstur padat, serta mengandung banyak air. Tomat ini sering disajikan untuk salad, sup, atau campuran hidangan lainnya. Kalau ini tomat bukan untuk tomat diolah, tapi dimakan fresh langsung atau bikin jus. Selain itu untuk pasarnya sendiri pun ini berbeda. Jadi pasarnya ini tidak masuk ke pasar tradisional, tapi pasar khusus. Sistem pertanian yang diterapkan dalam budidaya tomat Momotaro ini yaitu dengan aplikasi pupuk hayati organik cair ekstragen dan ditanam melalui polybag tanpa tanah dengan hasil maksimal berupa buah tomat yang besar dan banyak. Karena tomat ini adalah jenis baru, jadi untuk bibitnya diimpor langsung dari Jepang. Proses budidayanya mulai dari penyemaian hingga siap tanam itu sekitar 40 hari. Dan dari siap tanam hingga panen pertama itu 75 hari. Ini karena kita tanamnya bukan menggunakan media tanah, jadi ini udah sistem hidroponik. Kita menggunakan medianya kokopit, tapi terlebih dahulu sebelum penanaman kokopit ini dicuci dan disterilkan, kemudian kita menggunakan pupuk hayati ekstragen untuk menyuburkan si media tanam tersebut. Media yang digunakan bukan dari tanah, melainkan sudah hidroponik menggunakan media kokopit. Sebelum penanaman, kokopit dibersihkan dan disterilkan terlebih dahulu. Lalu, menggunakan pupuk cair ekstragen untuk menyuburkan media tanam tersebut. Untuk perlakuannya, berbeda dengan tomat pada umumnya. Biasanya, tomat lokal menggunakan sistem 2 cabang yang dipelihara, tapi untuk tomat ini menggunakan sistem zona samping. Dikarenakan ini bukan media tanah dan tidak mengandung unsur hara, maka untuk aplikasi pemupukan itu harus dilakukan setiap hari, dari mulai tanam hingga akhir masa panen. Tapi dengan kandungan dan dosis yang berbeda untuk setiap pemupukan. Setiap pemberian pupuk dan perairan menggunakan drip irigasi dan sudah bisa disetting dengan komputer agar dosisnya sama untuk setiap polybag. Selain memakai pupuk ekstragen, juga bisa memakai pupuk kimia. Untuk hasilnya pun tidak terlalu berbeda, tapi sebaiknya tetap memakai pupuk ekstragen karena pertumbuhannya bisa jauh lebih bagus dan maksimal, serta lebih tahan terhadap penyakit seperti jamur yang biasa menyerang daun dan batang, serta pembengkakan pada akar. Masa produksi tomat ini relatif lebih panjang dikarenakan sistem tanamnya di dalam greenhouse, dan masa panennya sekitar 5 atau 6 bulan. Masa produksi tomat ini relatif lebih panjang dikarenakan selain tanamnya di dalam greenhouse, ini tidak ada sistem topping juga. Jadi dalam satu kali penanaman itu fase musim panennya itu bisa antara 5 sampai 6 bulan itu waktu panennya. Untuk estimasi, dari luas lahan 1000 meter persegi dengan 1800 tanaman bisa ditargetkan 16 kilo per pohonnya. Estimasi dengan kapasitas ini luasan 1000 meter persegi, populasi 1800 tanaman,
Kita target nanti per pohonnya itu di angka 16 kilo produksinya per pohon. Kebetulan untuk pemasaran, karena kita udah kontrak dengan salah satu modern market yang ada di Jakarta, ini baru satu pasar sih yang khusus menggunakan produk ini, tomat Momotaro ini. Kalau untuk harga ini jauh lebih tinggi, bahkan untuk saat ini sampai 5 kali lipat dari tomat biasa. Kita kontrak dengan pasar itu di angka 31.500 per kilogram. Perbedaan tomat lokal dan tomat Momotaro ini yaitu pada sistem penanamannya. Tomat Momotaro tidak bisa ditanam di tanah, melainkan harus di greenhouse. Selain itu, dari jenisnya pun beda. Tomat ini bukan untuk diolah, melainkan untuk dimakan langsung atau dibuat jus. Pasarnya pun berbeda, bukan ke pasar tradisional, tapi pasar khusus yang konsumennya mayoritas orang luar. Harga tomat ini pun jauh lebih tinggi dari harga tomat lokal, bisa hingga 5 kali lipat harga tomat lokal.